والصلاة على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, al-masyahidin wal masyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa meningkatkan ittiba' kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai ajal kita datang. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersamanya dan bersama para nabiyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. InsyaAllah dalam hitungan 2 hari ke depan atau 3 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan, keutamaan, rahmat, ampunan Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengilmui diri kita dan membekali diri kita supaya kita menjadi orang yang melaksanakan puasa dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam agar ibadah kita bernilai di sisinya. Ahibati fillah, kita akan awali dengan ta'rif as-siyam atau ta'rif as-sawm. As-sawmu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa itu al-imsak, menahan. Wa syar'an al-imsaku biniyati ta'abbudi anil akli wasyurbi wa ghsyanin nisa wa sa'iril muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Kita menahan bukan sekadar menahan, tapi menahan dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tahan? Dari segala bentuk makan, minum, dan mendatangi keluarganya, istrinya di siang hari, dan seluruh hal yang membatalkan puasanya. Kapan waktunya? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah puasa. Ini pengertian ini disebut oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim. Maka kita berniat dengan tujuan kita beribadah kepada Allah, kita tahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, tidak mendatangi istrinya di siang hari, ya, dan dari seluruh hal yang membatalkan puasanya, baik itu membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita tinjau dari sisi sejarah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah wajibkan bagi umat-umat terdahulu. Bagi umat-umat terdahulu. Hal ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dasar Allah wajibkannya puasa kepada kita. Menjadi dasar kewajiban puasa atas umat ini. Hal itu dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitabnya ini, yaitu pada hari Senin dari bulan Sya'ban
tahun kedua Hijrah. Hari Senin pada tahun kedua Hijrah pada bulan Sya'ban. Inilah sejarah singkat tentang ibadah puasa, ya, di mana Allah SWT jadikan dia sebagai syariat pada setiap umat, bukan hanya sekedar umat Muhammad, tetapi bagi umat-umat sebelum umat Muhammad juga telah diwajibkan ibadah puasa ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, kalau kita berbicara tentang faedah puasa, tentu sangat banyak. Ada faedah ruhiyah, ada faedah ijtimaiyah, ada faedah sihiyah. Secara ruhi kita mendapatkan banyak faedah, ya. Sosial juga begitu, dan juga kesehatan. Faedah ruhi yang disebut Syekh Jazair di sini, annahu yu'awidu as-sabra wa yuqawwi alaihi. Puasa itu akan melatih kesabaran kita. Puasa itu akan melatih kesabaran kita. Wa yu'allimu dhabtan nafs wa yusa'idu alaihi. Akan membuat kita semakin kuat dan kokoh. Wa yujad fi nafsi malakat taqwa wa yurabbiha. Kemudian jiwa kita ini akan dibentuk kekuatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menahan hal-hal yang dimubahkan oleh Allah. Karenanya tidak makan, tidak minum di siang hari, dan itu akan membuat kita semakin kuat. Nah, oleh karenanya ikhwafillah rahimani warahmatullah, Allah wajibkan berpuasa untuk kita orang beriman. Di antara faedah sosial, di bulan Ramadan kita akan melihat umat ini kokoh bersaudara, saling membantu, saling meringankan. Ya, kita lihat orang-orang memiliki kepekaan sosial. Ya, apa yang mereka punya di bulan Ramadan, mereka suka berbagi kepada saudara-saudaranya yang berpuasa, dan itu adalah salah satu bentuk kedermawanan yang itu tidak dilakukan di luar bulan puasa. Orang di luar bulan puasa tidak terlalu terlihat, dia mudah untuk bersedekah, mudah untuk memberi orang makan. Tapi di bulan Ramadan kita mendapatkan betapa mudahnya orang untuk berbagi di bulan yang barakah ini. Begitu juga dari sisi kesehatan, maka kita berlatih untuk mengosongkan perut kita, ya, membersihkan badan kita dari sisa-sisa makanan yang itu mungkin tidak lagi dibutuhkan, dan akan meringankan badan kita, fisik kita, ya, dan itu adalah disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, bahwa puasa itu mendatangkan kesehatan kita. Oleh karenanya masih banyak faedah-faedah ruhiyah, ijtimaiyah dan sihiyah. Namun secara singkat disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi di dalam kitabnya ini. Alhamdulillah, kita melihat apa yang menjadi kewajiban bagi kita. Kalau kita bicara tentang Ramadan, banyak keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bicara tentang keutamaannya. Artinya orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lewat. Begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah sediakan sarana dan sebab untuk kita mendapatkan ampunannya. Ya, maka oleh karena itu jadikan puasa kita dasarnya iman. Titik tolaknya adalah iman. Bukan karena orang puasa kita berpuasa, tapi hadirkan iman itu di hati kita. Hadirkan iman itu di hati kita. Kita betul-betul berpuasa karena Allah, dan kemudian kita berharap
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hadis yang bicara tentang keutamaan puasa, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna izastanabatil kabair. Salat 5 waktu yang kita kerjakan, ya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu subhanallah Allah jadikan sebagai pelebur dari dosa-dosa kita. Kita bersama-sama berdoa dengan saudara kita, doa kita sama, ya, tapi kemudian hari ini mereka tidak lagi bersama kita. Doa kita barangkali sama, agar Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia. Pada tahun kemarin kita sama-sama salat tarawih, qiyam tarawih, kita sama-sama, ya, ke masjid dengan teman atau saudara kita, keluarga kita. Namun hari ini tidak lagi bersama kita. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, karena bertemunya dari Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya itu adalah pelebur dari dosa-dosa kita. Semoga Allah angkat dan hapuskan dosa dan kesalahan kita. Di antara keutamaan Ramadan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza kana awwalu lailatin min ramadhana, jika malam pertama Ramadan suffidatis syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, wa ghalliqat ababun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha bab, dan tidak dibukakan satu pintu pun dari pintu-pintu neraka itu, wa futiyat abwabul jannah, dan dibukakan pintu surga, falam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Subhanallah, Allah bukakan pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Artinya kesempatan untuk mendapatkan surga Allah sangat luas, kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah sangat luas, mendapatkan keselamatan dari neraka Allah sangat luas. Wa nada munadin, ada suara yang menyeru, ya baghil khairi aqbil, wahai para pecinta kebaikan, maka aqbil, ya, datanglah, ya, karena ini bulanmu, musimmu, waktumu untuk bersungguh-sungguh memperbanyak amal kebaikan. Wa ya baghi syarri aqsir, wahai para pelaku dosa, kurangilah, karena ini bukan masamu, bukan waktumu, bukan bulanmu untuk melakukan maksiat. Ini bulan-bulan taat, musim-musim kebaikan, musim-musim amal saleh. Ya, kita beramai-ramai, berlomba-lomba di dalam mengumpulkan pundi-pundi kebaikan kita. Sadari ini bahwa Ramadan bukan musim-musim, ya, lalai. Ramadan bukan musim di mana kita tidak bersemangat. Ini musim kita menuai, musim kita panen, musim kita mendapatkan banyak kebaikan, ya. Bukan musim-musim di mana kita tidak bersemangat di dalam melakukan ketaatan. Justru di bulan ini kita harus berusaha untuk meningkatkan iman kita dari seluruh ketaatan yang ada. Makanya bila mana di musim ini hati kita tidak bersemangat beribadah, melakukan amal saleh, berarti ada yang salah di hati kita. Ya, ada yang salah. Di bulan di mana Allah bukakan pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, Allah taburkan rahmat dan kasih sayangnya serta keberkahan dan kebaikannya, kita tidak mendapatkannya. Sungguh merugi kita, ya, kita tidak memperolehnya. Maka persiapkan hati kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari kegelisahan dan kesedihan. Allah jauhkan kita dari
malas dan lemah, ya, karena ini penyakit yang merusak diri kita. Allah jauhkan kita dari orang yang pengecut dan menjadi orang yang kikir. Allah jauhkan kita dari orang-orang yang terlilit hutang dan penindasan orang, ya. Maka itu minta sama Allah. Bila mana Allah berikan kepada kita usia bertemu dengan Ramadan, maka minta perlindungan juga agar kita tidak termasuk orang yang lemah dan malas di dalam menjalankan hari-hari di bulan Ramadan ini. Ahibati fillah. Nah, oleh karenanya bukan hanya dibuka pintu surga, tapi Allah katakan walillahi, Nabi katakan dalam hadis ini, walillahi utaqa minan nar wa zalika kulla laila. Setiap malam dari malam bulan Ramadan Allah bebaskan dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang tertulis min utaqai minan nar. Allah bebaskan dari neraka. Allah jadikan kita bebas dari nerakanya. Luar biasa, di mana kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah SWT, orang-orang yang terbebas dari nerakanya. Rawat Tirmizi. Alhamdulillah. Kalau kita bicara apa keutamaan atau apa amalan-amalan unggulan yang mesti kita lakukan di bulan yang mulia ini, satu, ya, adalah as-sadaqah. Syekh Jazairi mengatakan dalam kitabnya ini, yang pertama adalah as-sadaqah, bersedekah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan ini, ya, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan, dinukilkan oleh Syekh Jazairi. Yang kedua, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajri sa'im min ghairi ayanqusa min ajri sa'im syai'ah. Ini keutamaan yang memberikan makan kepada yang berpuasa. Apa keutamaannya? Engkau mendapatkan pahala orang itu. Maka kita harus dituntut cerdas ini. Memberi makan kepada orang berpuasa itu amalan cerdas. Amalan cerdas. Kenapa? Pekerjaannya dilakukan orang lain, tapi kita mendapatkan pahalanya dengan cara kita memberi dia makan. Ya subhanallah. Hebatnya tidak dikurangi orang yang diberi makan itu pahalanya. Dia sempurna, kita pun mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Ini amalan cerdas yang mesti sama-sama kita berpikir, hari esok siapa yang saya kasih makan. Nah, semangat ini yang terlihat pada saudara-saudara kita di berbagai, ya, dunia, di antaranya di Haramain di Arab Saudi. Kita dapatkan betapa semangatnya orang memberi makan kepada yang berpuasa. Kemudian ahibati fillah, hal ini tentu yang menjadi teladan kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orang yang paling dermawan. Di luar Ramadan dia orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya di Ramadan bertambah. Wa kana sallallahu ajwadun nasi bil khair, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatanginya, ya, dan Nabi SAW, ya, disebutkan karrihil mursalah, seperti hembusan angin yang kencang kedermawanannya Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita tiru, ya, semoga kita bisa meniru dari kedermawanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua, di antara hal yang dianjurkan untuk kita kerjakan di Ramadan, qiyamul lail. Qiyamul lail ini Nabi telah mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, qiyamul lail ini masuk ke tarawih. Naam, masuk salat tarawih itu bagian dari qiyam Ramadan. Ya, masuk dari qiyam Ramadan. Maka luruskan niat kita. Kita datang ke rumah Allah ini untuk tarawih, untuk salat, mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk euforia. Karena semangat-semangat di awal orang datang mendirikan Ramadan, tidak.
tapi jadikan dalam hati kita niat yang tulus dan ikhlas karenanya. Karena Nabi telah mengatakan hadis ini, kita yakini dan kita amalkan. Lalu Nabi SAW bagaimana menghidupkan Ramadan? Naam, wa kana yuhyi layali Ramadan. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Apakah Nabi dulu berjamaah dengan sahabat? Ada beberapa malam saja. Selebihnya Nabi melaksanakannya ya sendirian. Khawatirkan hal ini kalau dilakukan berjamaah terus akan diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Nah, oleh karenanya dari perilaku Nabi ini, dari perbuatan Nabi ini lainlah hukum bahwa salat atau qiyam tarawih itu hukumnya sunnah. Walaupun itu sunnah, tapi itu benar-benar menjadi kunci di mana Allah akan mengampunkan dosa kita. Oleh karena itu, jaga jangan sampai tarawih kita tinggal. Tapi jangan sampai pula nanti tarawih iya, puasa tidak. Nah, ini puasa enggak, tapi tarawih rajin. Ya, jangan sampai seperti itu. Puasa dijaga, tarawih juga dijaga. Ya, maka karenanya Nabi SAW lebih menghidupkan Ramadan, apalagi sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau sejarah yang paling kuat di mana Nabi SAW di 10 terakhir itu melakukan sebuah i'tikaf, ya, melakukan i'tikaf. Dan dia bangunkan anaknya, keluarganya kecil dan besar. Jadi panduan kita keluarga muslim membangunkan anak-anak kita, ya, bangunkan kecil maupun yang besar di waktu sahur itu, agar dia melatih untuk berpuasa. Walaupun yang belum tamyiz, maka boleh mungkin berapa lama dia sanggup, yang penting dia tahu itu adalah sebagai sarana dia untuk berlatih menjadi orang yang kuat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 10 terakhir Nabi beriktikaf dan membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malamnya supaya Lailatul Qadar bisa, keutamaannya bisa kita dapatkan. Yang ketiga, keutamaan-keutamaan yang mesti kita lakukan atau amalan yang agung yang mesti kita lakukan, tilawatil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Maka Nabi SAW yuksir min tilawatil Quran fi Ramadan. Nabi sangat banyak membacanya. Wa kana Jibril alaihissalam yudarisul Qur'ana fi Ramadan. Jibril pun datang memberikan, ya, mengajari Nabi SAW Al-Quran. Naam. Wa kana SAW yutilul qira'ata fi qiyam Ramadan akthar mimma yutilu fi ghairi. Bagaimana Nabi kita SAW memanjangkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan seperti mana yang tidak ia lakukan di selain bulan Ramadan. Di luar Ramadan ini Nabi bacaannya panjang sekali. Ya, waqad shalla ma'ahu Hudzaifah lailatan faqara bil Baqarah thumma ala Imran thumma Nisa. Ya, Nabi pernah salat di sampingnya Hudzaifah. Nabi membaca Al-Baqarah, Nabi membaca Ali Imran, Nabi membaca An-Nisa, beri bacaan. Ya Allah, la yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa indaha. Tidak ada satu ayat yang bicara tentang yang ancaman neraka, siksa, kecuali Nabi berhenti wasa'alam wa yas'alna, minta perlindungan kepada Allah. Tentang bicara neraka, kata kalau ada ayat yang kita lewati tentang siksa kubur, siksa neraka, kita berhenti lalu kita minta perlindungan. Ini hal yang mungkin jarang kita lakukan karena mungkin tidak ada ilmu. Ini namanya ayat-ayat khauf, ayat-ayat azab, siksaan, bagaimana orang yang tidak beriman disiksa neraka, maka kita berlindung dari sekarang. Tapi bila mana ada ayat-ayat surga, ayat-ayat nikmat, kebaikan yang kita baca, maka juga lakukan yang sama, tapi ini minta kepada Allah. Tentang surga, ya Rabb, berikan kepada saya surga. Tentang neraka, ya Allah, jauhkan kami dan keluarga kami dari neraka. Itu sunnah Nabi, ya. Fama shalla rak'atain hatta ja'a Bilal fa'adzanahu bis-shalah. Ya, Nabi SAW salat sunnah qabliyahnya di rumah, ya, sampai Bilal datang memberitahu bahwa salat subuh harus dimulai. Maka Nabi mengatakan as-siyamu wal qiyamu yashfa'anil abdi yaumal qiyamah.
Masya Allah, bukan hanya Al-Quran ya, tapi puasa dan qiyam itu memberikan syafaat pada seorang hamba di hari kiamat. Maka puasa mengatakan, Rabbi mana'tu ta'amu syarab bin nahar, aku tahan dia untuk tidak makan dan minum di siang hari, padahal itu halal. Aku tahan dia untuk tidak makan dan minum di siang hari. Dan kemudian Al-Quran mengatakan, mana'tuhul al-yawma bil-laili fasyafi'na bih, di mana hari pun aku tahan dia untuk tidak tidur, berjaga dia agar tidak tidur karena membaca aku, maka berikan padanya syafaat. Ini as-sadaqah, kemudian qiyam, yang ketiga tilawah, yang keempat adalah al-i'tikaf, yaitu mulazamatul masjid lil ibadati taqarruban ilallah azza wa jalla. Ya, kita membaca hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf karena dia merupakan ya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah di musim-musim kebaikan. Nabi memutuskan hubungan dengan dunia luar. Nabi fokus ke rumah Allah, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffala Allah liman kana al-masjidu baituhu birruhi warahmah wal jawaz ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah. Maka masjid itu rumahnya setiap orang bertakwa. Kalau riwayat lain, rumahnya orang beriman. Maka keberadaan kita di masjid mendatangkan ketentraman, sebagaimana rumah kita juga tempat kita mendapatkan ketenangan. Lelah kita satu hari bekerja di luar, balik kita ke rumah, kita istirahat, tidur. Ya, lelah kita dengan urusan dunia kita, waktu azan dikumandangkan kita datang ke rumah Allah, sholat, tenang lagi hati kita. Mungkin kita banyak masalah di sana, kita balik ke rumah Allah, datang azan zuhur, azan asar, maghrib, isya, tenang lagi hati kita. Makanya kehidupan kita dengan masjid ini ikatannya seperti seekor ikan dengan air. Ya. Ikatannya seperti seekor ikan dengan air. Tidak mungkin seorang muslim hidup tanpa ke masjid ini. Maksudnya tidak ada yang bisa paling membahagiakan diri seseorang melainkan saat dia datang ke masjid ini. Nah, lalu kemudian yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, di antara amal yang sangat utama al-i'timar. Apa itu? Melakukan umrah di bulan Ramadan. Bila ada kelapangan rezeki, maka minta kepada Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk bisa datang ya umrah. Karena Nabi mengatakan, umratun fi Ramadan ya ta'dilu hajjatan ma'i. Wa qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Ini salah satu syarat yang amal yang dijelaskan oleh Rasulullah ya, bahwa satu umrah dengan umrah berikut itu menjadi pelebur dosa. Dan umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bukan menggugurkan ya. Kalau sudah puasa Ramadan berumrah, bukan berarti rukun hajinya itu gugur. Pahalanya yang dapat. Ya, pahalanya yang dapat. Tapi kewajiban hajinya belum terbayarkan atau belum tuntas. Kewajiban haji tetap ada, tapi pahalanya Anda telah mendapatkan pahala orang yang haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pembahasan kita pada hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok tentang beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, ya, sunnah-sunnahnya, hal yang dimakruhkan, ya, apa saja membatalkan puasa dan lain sebagainya. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun
'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara